Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Maraknya praktek dukun pesugihan di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif lumayan mahal. Alih-alih usahanya bisa menjadi sukses, yang ada malah gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, rakyat Paduka sekarang banyak yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka harus menindak dukun-dukun sesat itu, lapor Abu Nawas. Akan tetapi reaksi dari Baginda Raja justru menjadi bumerang bagi Abu Nawas. Masalah ini aku serahkan kepadamu. Kau harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai gagal, kau yang akan saya hukum, ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. Tapi Paduka, kenapa hamba yang jadi sasaran? Hamba kan hanya melaporkan, ujar Abu Nawas. Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau kau menolak tugas ini, kau tetap akan mendapat hukuman, hardik Baginda Raja. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung agak lama, ia pun kemudian mendapatkan ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sebuah kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut lalu ia gunakan untuk menaruh burungnya. Kemudian ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itulah Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari ia membeli minyak wangi yang mahal hanya untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja membuat banyak orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas menjawab, "Burung itu bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang dia inginkan." Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib Abu Nawas langsung membuat gembar seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tidak percaya. Lantas untuk membuktikan rasa penasarannya, mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas tengah duduk di depan rumah. Ia terlihat sedang memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hai Abu Nawas, apa benar burung milikmu bisa memberimu uang?" tanya mereka. "Katanya sih begitu," jawab Abu Nawas. "Katanya, jadi selama ini burung kamu tidak pernah memberimu uang?" tanya mereka. "Sampai saat ini sih belum, tapi aku yakin suatu saat dia pasti akan memberiku uang, sebab aku perlakukan dia dengan sangat istimewa," ujar Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, usahamu itu hanya sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya secara istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang," kata mereka menuturkan. Inilah saat-saat yang ditunggu Abu Nawas. Ia pun kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan kalian?
kalian rela mendatangi dukun pesugihan dengan menghabiskan uang yang banyak. Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian akan semakin berkurang. Karena untuk membayar dukun tersebut, masih mending saya berharap kepada burung. Karena bagaimanapun dia tidak akan bisa berbohong. Sedangkan kalian, dukun yang kalian datangi bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian. Jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya. Dan sejak saat itu, mereka sudah tidak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya, dalam waktu kurang seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Seperti biasa, atas keberhasilan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun lalu menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara sekumpulan anak muda yang duduk bersebelahan tampak asik mengobrol diselingi canda tawa. Obrolan dan tawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas lalu berkata, "Pemuda zaman sekarang minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan." Abu Nawas membalas, "Sudahlah, namanya saja anak muda. Kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif." Yang lain menimpali, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Orang tua memang lebih arif dari anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tidak terima mendengar hal itu. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda, tapi beda dengan Abu Nawas. Ia sama sekali tidak setuju. "Kata siapa? Menurutku tua atau muda sama saja. Tenagaku waktu masih muda sama saja ketika sudah tua," sahut Abu Nawas. "Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang aku naiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang ketika aku sudah tua, aku masih tidak kuat juga," jawab Abu Nawas. "Kalau kau tak percaya, coba angkat kudaku itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu, spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja tak berkutik, manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya. Seperti pada kisah berikut ini. Diceritakan suatu hari Baginda Raja perintahkan Abu Nawas untuk membelikannya seekor sapi yang gemuk. "Sekarang pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk," titah Baginda Raja. Tugasnya memang sederhana, tapi yang membuat Abu Nawas bingung, Baginda Raja sama sekali tak memberinya uang. Padahal untuk membeli sapi yang diinginkan tentulah sangat mahal harganya, yaitu sekitar 100 dinar. Sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu. Dalam hati ia pun berkata, "Paduka Raja pasti sengaja ingin mengerjaiku.
pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehilangan akal cerdiknya. Setelah lama berpikir, Abu Nawas akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Ia pun segera berangkat pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas di samping sapi miliknya. Abu Nawas kemudian membangunkannya. Dengan tangan meraba-raba, si penjual sapi bangun dari tidurnya. Ternyata ia adalah seorang yang buta matanya. Melihat hal itu, Abu Nawas langsung memanfaatkannya. "Hei kawan, apakah kau tahu bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib? Sapi ini bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar perkataan Abu Nawas, si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja. Tetapi Abu Nawas meyakinkannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Karena penasaran, penjual sapi tersebut bertanya kepada sapi miliknya, "Apakah benar kamu bisa berbicara?" Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab, "Ya, saya bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar suara sapi, penjual itu terkejut dan bertanya, "Apakah ini benar suara sapi atau suaramu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak bisa berbohong, itu adalah suara sapimu. Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur." Mendapat sanjungan dari Abu Nawas, ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya. "Jika kamu benar-benar bisa berbicara, beritahu saya, apakah harga yang pantas untukmu?" tanya si penjual kepada sapi miliknya. Dengan bersuara layaknya suara sapi, Abu Nawas menjawab, "Harga yang pantas untuk saya adalah 5 dinar. Mendengar itu, penjual tersebut langsung menawarkan sapinya dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga murah, Abu Nawas membawa sapinya ke istana dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bagaimana kau bisa membeli sapi itu? Ini kan harganya mahal. Jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawanmu?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya membelinya pakai uang saya sendiri," jawab Abu Nawas. "Lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Saya membelinya dengan harga 5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut. "Bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang begitu besar hanya dengan harga 5 dinar? tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menceritakan bagaimana caranya dia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas tersebut. "Baiklah Abu Nawas, ini uang 200 dinar untukmu sebagai hadiah karena berhasil mendapatkan sapi yang besar," kata Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menerima uangnya, ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu. "Kawan, ini 100 dinar untuk bayar sapimu," kata Abu Nawas. "Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya?" balas si penjual sapi. "Sudah, terima saja dan jangan banyak tanya," ujar Abu Nawas. Si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa sisa uang 100 dinar. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, di sela-sela waktu luangnya, Baginda Raja selalu mengundang Abu Nawas untuk menghibur dirinya. Dan permintaan Baginda Raja terkadang tidak masuk akal, yang membuat Abu Nawas kebingungan. Memang, apabila bisa mewujudkan permintaan tersebut, Abu Nawas memperoleh hadiah pundi-pundi uang. Tapi bila dia tidak berhasil ataupun menolak permintaannya,
Abu Nawas akan mendapatkan hukuman, seperti yang terjadi pada kisah berikut ini. Diceritakan, Baginda Raja mendapat hadiah seekor ikan yang indah dari sahabatnya yang berada di negeri seberang. Dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan menaruhnya di sebuah kolam taman istana. Dengan keberadaan ikan tersebut, membuat Baginda Raja merasa terhibur, karena setiap kali ia merasakan jenuh, ia duduk di dekat kolam taman istana sambil memandangi ikan barunya. Namun, lama-kelamaan akhirnya timbul rasa bosan. Entah kenapa, tiba-tiba terlintas di benaknya suatu khayalan yang tak masuk akal. Andai ikan ini bisa terbang, pasti akan lebih mengasihkan, pikir Baginda Raja. Kemudian ia berkata kepada menteri yang setia mendampinginya. "Apakah mungkin seekor ikan bisa terbang?" tanya Baginda Raja. "Saya kira itu sesuatu yang mustahil, Paduka, karena ikan tidak punya sayap seperti burung," jawab menterinya. "Bagaimana dengan orang-orang sakti? Adakah di antara mereka yang bisa membuat ikan ini supaya terbang?" tanya Baginda Raja kembali. "Itu juga tidak mungkin, Paduka, karena habitat ikan adalah hidup di air," jawab menterinya. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam sambil sesekali menghela nafas. Sang menteri yang tak ingin melihat rajanya kecewa segera berkata kepadanya, "Paduka yang mulia, kita panggil saja Abu Nawas. Bukankah dia terkenal cerdik? Kita suruh saja dia untuk membuat ikan Paduka bisa terbang," usul menterinya. Rupanya usulan sang menteri disambut baik oleh Baginda Raja. "Benar juga katamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Aku ada sebuah tugas untukmu. Jika kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu 1000 dinar, kata Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut karena uang yang ditawarkan jumlahnya sangat banyak. Karena tergiur oleh hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas langsung menyanggupinya. "Siap Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan tugas Paduka. Tapi kalau boleh tahu, tugas apakah itu?" tanya Abu Nawas. "Mari ikut denganku Abu Nawas," ajak Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas diantar ke sebuah kolam taman istana. "Kau lihat ikan di dalam kolam itu? Aku ingin supaya ikan tersebut bisa terbang," kata Baginda Raja. "Maksud Paduka, saya disuruh membuat ikan bisa terbang?" tanya Abu Nawas keheranan. "Benar Abu Nawas, itulah tugas yang harus kamu lakukan," timbal Baginda Raja. Seketika wajah Abu Nawas langsung pucat pasi, keringat dingin keluar dari tubuhnya. "Kenapa kau diam saja Abu Nawas? Ayo lakukan tugasmu. Kamu sudah menyatakan kesanggupanmu. Apabila kamu menolak atau tidak berhasil menjalankan tugasmu, maka kau akan dihukum," tukas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, berilah hamba waktu seminggu," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujuinya dan mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas menghabiskan waktunya hanya dengan melamun meratapi nasib. Ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya bisa lolos dari hukuman. Karena tak kunjung mendapatkan solusi, hampir saja Abu Nawas putus asa dan pasrah dengan hukuman yang akan diterimanya. Di saat itulah muncul ide cemerlang yang membuatnya tersenyum bahagia. Dengan membawa kertas ukuran kecil berbentuk sayap, ia pun segera ke istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah siap?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka mereka berdua pun menuju kolam di mana ikan itu berada. Sementara
Para menteri istana menjadi heboh. Mereka penasaran dengan yang akan Abu Nawas lakukan. Abu Nawas pasti mempunyai ilmu sihir, celetuk salah satu menteri. Setelah sampai di kolam istana, Abu Nawas mengambil ikan tersebut dan menempelinya dengan kertas berbentuk sayap. "Untuk apa itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Ini sayap ajaib, Paduka. Hewan apapun bila ditempel dengan sayap ini pasti akan bisa terbang," ujar Abu Nawas. Para menteri istana yang ikut hadir bertambah takjub mendengarnya. Ketika semua mata tertuju kepadanya, Abu Nawas segera melemparkan ikannya ke udara. Sesaat ikan itu terlihat seperti terbang, namun ia langsung kembali turun ke bawah dan jatuh tepat mengenai batu di tanah. Ikan tersebut akhirnya mati. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi murka. "Hai Abu Nawas, kau bukan hanya gagal membuat ikan itu terbang, tapi kau telah menewaskan ikan saya," hardik Baginda Raja. Karena sudah menyiapkan jawaban, Abu Nawas terlihat tenang. "Bukankah Paduka tadi lihat sendiri, ikan itu sudah sempat terbang ke atas?" jawab Abu Nawas. "Tapi ikan saya jatuh dan mati," protes Baginda Raja. "Itu bukan salah saya, Paduka. Paduka hanya menyuruh saya untuk membuat ikan itu terbang. Tapi Paduka lupa tidak menyuruh saya untuk mengajari ikan itu supaya bisa mendarat dengan selamat," ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun geleng-geleng kepala mendengar jawaban cerdik dari Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja mengalami dua kerugian. Dia kehilangan ikan kesayangannya, tapi dia juga harus memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di antara penduduk kota, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuni dia. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Suatu kali saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ lalu menunjuk Abu Nawas. "Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani," ucap mereka. "Siapa orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya," jawab mereka sembari menunjuk Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya segera menghampiri Abu Nawas. "Apakah kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung pekerjaan apa yang hendak Tuan berikan. Kalau menurut saya cocok, saya bersedia melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan pergi berdagang ke luar kota dan tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuman mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, saya setuju, tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal saudagar kaya. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk istirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. "Abu Nawas, turunkan barang bawaan dari punggung keledai agar dia bisa ikut beristirahat," pinta saudagar kaya. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai.
Tak berapa lama si saudagar kembali berkata, "Perutku sangat lapar Abu Nawas, buatlah masakan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak si saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya saya tidak enak hati kalau terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa, masakan Tuan lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran juga, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga Abu Nawas," balas saudagar tersebut. Setelah mereka selesai makan dan istirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan. Namun dikala mereka sedang asik, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu, selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita perbuat agar selamat?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, sabar, begini caranya." Secepat kilat Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Hal itu menarik perhatian si macan. Si macan pun segera mengejar Abu Nawas. Abu Nawas sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar dan keledainya pun selamat dari ancaman binatang buas. Setelah dirasa macan sudah jauh, si saudagar melanjutkan perjalanan bersama keledainya. Sementara Abu Nawas masih terus berlari menyelamatkan diri. Saat ia berlari melewati sungai, tiba-tiba seekor buaya hendak menyerangnya. Tapi buaya tersebut malah diserang duluan oleh macan. Akhirnya kedua binatang buas saling berkelahi. Abu Nawas pun lolos dari kejaran macan. Dalam kondisi kehabisan tenaga, Abu Nawas tiba di kampungnya. Dia menghirup nafasnya dalam-dalam. "Alhamdulillah, akhirnya aku bisa selamat." Tak lama kemudian, kawan-kawannya datang menghampiri Abu Nawas dan menanyakan apa yang terjadi. "Aku telah menyelamatkan saudagar itu dari serangan macan, tapi aku menebusnya dengan berlari ketakutan setengah mati," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran
jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar. Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei. Lalu mereka bergesekan satu sama lain. Akibatnya, salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorbannya. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Kisah selanjutnya. Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai sosok yang cerdas dan digemari banyak orang, tetapi di balik itu semua, ternyata ia merupakan seorang yang gemar memelihara binatang. Di pekarangan rumahnya terdapat beberapa jenis binatang, mulai dari burung, keledai, ayam, dan juga hewan unta. Diketahui Abu Nawas memiliki seekor unta yang konon dapat berbicara layaknya manusia. Unta kesayangannya itu sering diajaknya pergi berjalan-jalan mengelilingi kota. Hingga pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi mengembara bersama dengan si unta yang cerdik itu. Tak terasa ia terus berjalan, dan sampailah mereka berdua ke sebuah gurun pasir yang gersang dan sangat panas. Mengingat perjalanannya yang masih jauh, akhirnya Abu Nawas dan untanya memutuskan untuk berteduh di sebuah tempat. Ketika sampai di tempat itu, ia langsung merebahkan tubuhnya bersama dengan si unta yang cerdik tersebut. Dan saat itu terjadilah dialog antara Abu Nawas dengan untanya. "Wahai Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" tanya si unta. "Benar, perjalanan kita masih jauh. Kita harus melewati 2 gurun pasir lagi. Setelah itu barulah kita tiba di tempat tujuan. Dan di tempat itu kita akan mendapatkan penginapan yang nyaman," jawab Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu Tuan," balas si unta sambil menganggukkan kepalanya. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sampai hari sudah mulai gelap, mereka belum juga sampai ke tempat tujuan. Dengan begitu, akhirnya mereka menghentikan perjalanannya kembali. Abu Nawas segera menyiapkan tenda untuk bermalam dan beristirahat.
Abu Nawas dan untanya lalu menyantap bekal yang ia bawa dari rumah. Setelah itu mereka tidur dengan nyenyak di dalam tendanya. Akan tetapi malang bagi si unta. Ia tak diizinkan oleh Abu Nawas untuk tidur di dalam tenda karena tendanya memang sangat kecil. Si unta tersebut akhirnya merasa kedinginan. Ia berpikir jika harus tidur di luar seperti ini, keesokan harinya ia akan jatuh sakit dan tidak dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Ketika malam semakin larut, si unta membangunkan Abu Nawas. Ia pun berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya menitipkan ujung kaki untuk masuk ke dalam tenda." Abu Nawas ternyata tidak merasa keberatan. Ia menganggap dengan adanya ujung kaki unta itu tidak akan mengganggu tidur nyenyaknya. Namun beberapa saat kemudian si unta berkata lagi, "Wahai Tuan, saya sangat kedinginan. Izinkan saya memasukkan kaki depan saya ke dalam tenda agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung mengizinkan permintaan untanya itu. Akan tetapi sesaat kemudian si unta berkata lagi, "Wahai Tuan, hidung saya mulai berair. Kalau dibiarkan seperti ini, besok saya pasti akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Oleh karena itu, izinkan saya berada di dalam tenda." Abu Nawas pun masih mempersilahkan si unta untuk masuk ke dalam tendanya. Ternyata hal itu terus berulang hingga Abu Nawas tidak menyadari jika sekarang ia malah tidur di luar tenda, sedangkan si unta tidur di dalam tenda. Kali ini ia yang merasa sangat kedinginan. Keesokan harinya ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Abu Nawas kemudian masuk ke tendanya dan melihat untanya masih tertidur nyenyak di dalam tenda. Lantas Abu Nawas membangunkan untanya. Ia pun bertanya kepada si unta, "Kenapa aku yang jadi tidur di luar, sedangkan kamu malah tidur di dalam tenda?" Si unta cerdik itu menjawab, "Wahai Tuan, saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga mengizinkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Hal itu saya lakukan agar pagi ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk terus melanjutkan perjalanan," kata si unta dengan santainya. Ada-ada saja kamu. Engkau memang unta yang cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik, ternyata masih bisa kalah denganmu," jawab Abu Nawas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Maklumlah, belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. "Lalu apa maksudmu memberitahukan hal itu? Kau ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka dan aku tidak merasa terhibur dengan pelihara kucing," tutur Baginda Raja. "Bukan begitu maksud hamba, Paduka," sahut penasehat istana. "Terus apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Kita uji kecerdikan Abu Nawas. Suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan," jelas penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. "Ini baru aku setuju, pasti akan menjadi hiburan yang menarik," ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja.
dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya. Sesaat Abu Nawas agak terkejut. "Kenapa harus bawa kucing?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu, Paduka Raja hanya perintahkan kami seperti itu," jawab si pengawal. Akhirnya Abu Nawas beserta para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai. Seperti kebanyakan kucing lainnya, ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan, keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja. Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya. Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak," puji Baginda Raja. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Belakangan ini, kota Baghdad dihebohkan dengan kehadiran rombongan pengemis buta. Setiap hari mereka memasuki pasar dan mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta-minta. Awalnya masyarakat merasa iba dan sering memberi mereka sedekah. Tapi lama-kelamaan rombongan pengemis buta ini menjadi kurang ajar. Apabila ada pedagang yang menolak memberi sedekah, mereka mengamuk dan merusak dagangannya dengan tongkat yang mereka bawa. Tentu saja si pedagang tak berani melawan karena jumlah mereka lumayan banyak. Dan setiap kali mereka minta sedekah, mereka selalu memaksa untuk diberi. Kemudian para pedagang mendatangi rumah Abu Nawas untuk mengadukan hal ini. "Bagaimana ini Abu Nawas? Kami sangat terganggu dengan kehadiran mereka," kata salah satu pedagang. "Iya, sejak kedatangan mereka kami merasa tidak nyaman," timpal lainnya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata, "Baiklah, masalah ini biar aku yang akan menyelesaikannya. Besok aku akan mengerjai mereka. Sekarang pulanglah kalian." Mereka pun lalu membubarkan diri dan meninggalkan rumah Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya pergilah Abu Nawas ke pasar untuk mencari keberadaan rombongan pengemis buta.
Setelah mencari kesana kemari, ternyata mereka sedang berkumpul di sebuah warung. Abu Nawas pun lalu menghampiri mereka. Kemudian Abu Nawas mengeluarkan kantong dan membantingnya supaya terdengar suara gemerincing. "Ambillah uang itu dan bagi-bagikan di antara kalian," kata Abu Nawas mengerjai. Padahal kantong tersebut bukanlah berisi uang, melainkan kepingan besi-besi kecil yang sudah ia siapkan. Lantas Abu Nawas meninggalkan warung itu. Dari tempat yang agak jauh, Abu Nawas menyaksikan orang-orang buta itu segera bangkit dan berdiri. Mereka berkata kepada satu dan lainnya, "Berikan hakku, mana bagianku?" Yang lainnya pun menimpali, "Jangan ambil bagianku, berikan padaku." Awalnya mereka hanya terlibat cekcok ingin mendapatkan bagiannya. Namun karena situasi semakin tidak kondusif, mereka pun saling berebutan hingga terjadi perkelahian di antara mereka. Mereka saling memukul dengan tongkatnya masing-masing. Karena sudah tersulut emosi, mereka tak lagi memperebutkan kepingan-kepingan besi yang disebarkan Abu Nawas. Mereka hanya ingin menghajar satu sama lain. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu tak kuasa menahan tawanya. Akibat peristiwa tersebut, mereka pun tak lagi bersatu. Masing-masing memilih untuk berpisah dan meninggalkan kota Baghdad. Sejak saat itulah, mereka tak lagi menginjakan kakinya di kota Baghdad. Para pedagang di pasar pun kini merasa tenang. Kisah selanjutnya, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah merupakan salah satu ulama Wali Songo yang terkenal akan kisahnya yang luar biasa. Salah satu karomah milik Sunan Gunung Jati adalah ketika dia mampu menghidupkan kembali ayam yang sudah terpanggang habis. Kisah ini bermula ketika beliau sedang berjalan dan kemudian beliau bertemu dengan Ki Kuwu Sangkanurip yang tengah meminum tuak. Tindakan Ki Kuwu ini lantas mendapat teguran dari Sunan Gunung Jati. Mendengar itu, Ki Kuwu langsung emosi dan mengejar Sunan Gunung Jati sembari mencemooh Waliullah itu. Pengejaran ini tidak hanya berlangsung sekali itu saja. Sempat beberapa kali Ki Kuwu Sangkanurip mengejar dan berusaha menyerangnya menggunakan senjata. Namun Sunan Gunung Jati selalu bisa lolos. Dan di tengah-tengah pengejarannya, ia berkata kepada Ki Kuwu untuk menoleh ke belakang yang rupanya banyak sekali kepingan uang. Padahal sebelumnya tidak ada uang sepeser pun di jalanan itu. Hal tersebut membuat Ki Kuwu lebih memilih untuk memungut uang tersebut ketimbang mengejar Sunan Gunung Jati. Dari situlah Ki Kuwu mulai berpikir bahwa Sunan Gunung Jati bukanlah orang biasa. Dan terlintas di benaknya untuk mengikuti kepercayaan yang dianut oleh Sunan Gunung Jati. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati yang telah mengetahui isi hatinya lalu menemuinya dan saling memberi hormat. Sunan Gunung Jati dijamu dengan hidangan ayam panggang dari induk ayam yang tengah mengeram. Menurut Ki Kuwu, rasa ayam panggang tersebut sangatlah lezat. Namun hal tersebut justru mendapat sindiran dari Sunan Gunung Jati. Beliau lalu berkata kepada Ki Kuwu, "Mengapa kakek melakukan hal itu? Induk ayamnya kan tengah mengeram, tapi kakek menyembelihnya tanpa belas kasihan." Kemudian ayam yang telah terpanggang tersebut secara ajaib dihidupkan kembali oleh Sunan Gunung Jati. Melihat keajaiban itu, Ki Kuwu pun semakin yakin bahwa Sunan Gunung Jati adalah wali Allah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, bila ada sahabat Nabi yang sangat kuat dan ahli berperang, Khalid bin Walid adalah salah satunya. Khalid bin Walid ini dikenal sebagai orang yang sangat jenius dalam membuat strategi perang. Tak hanya itu, Khalid bin Walid juga pernah membuat Ratu Persia keheranan sebab ia tak mempan diracun.
Kisah ini berawal ketika saat ia berada di negeri Persia. Ia melihat sang ratu Persia sedang memegang racun paling mematikan di daerah tersebut. Apabila ada seseorang yang meminum racun itu, orang tersebut pasti akan langsung mati seketika. Khalid bin Walid lalu bertanya, "Apa itu?" Ratu Persia menjawab, "Ini racun yang paling dahsyat dan paling kuat di Persia. Tidak ada seorang pun yang mencicipi kecuali dia akan mati." Khalid bin Walid membalasnya sambil tertawa, "Tidak akan ada kematian kecuali atas izin Allah." Kemudian untuk membuktikan ucapannya, Khalid bin Walid lalu meminta racun itu dan meminumnya. Sebelum ia minum racun, ia terlebih dahulu berdoa, "Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu pun tidak akan celaka, baik di bumi dan di langit. Dialah maha mendengar lagi maha mengetahui." Setelah ia meminumnya sampai habis, dia tidak merasakan sakit, apalagi sampai kehilangan nyawa. Melihat hal itu, sontak sang ratu terkejut dan heran. Ia pun lalu berkata, "Jika semua pasukan muslim seperti ini, maka tidak ada lagi yang bisa menandingi di dunia ini." Itulah sekelumit tentang kehebatan sahabat Khalid bin Walid yang tak mempan oleh racun mematikan. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelumnya pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju, yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya mereka mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami diminta bayaran. Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani," tutur mereka. "Kurang ajar. Belum kapok juga rupanya dia," kata Abu Nawas geram. "Dia bukan hakim yang dulu, Abu Nawas. Sekarang hakimnya sudah diganti orang baru," balas mereka. "Oh, baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya," tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. "Hei Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari?" sapa tuan hakim. "Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya," ucap Abu Nawas. "Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat," tanya tuan hakim heran. "Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman," jawab Abu Nawas. "Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu?" tanya tuan hakim kembali. "Oh, ini sekantong gandum, oleh-oleh buat tuan hakim," balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. "Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan banyak keuntungan," pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung, tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan.
Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas untukmu Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu. Dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya, termasuk surat perizinan, titah Baginda Raja. Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya, jawab Abu Nawas. Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu? Tanya Baginda Raja heran. Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka, jawab Abu Nawas. Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. Akhirnya, aku mendapatkan ide cemerlang untuk membuat kapok Tuan Hakim. Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah, kata Abu Nawas membuka percakapan. Oh, silahkan, jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. Kamu mau beli tanah di mana? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas, kata Tuan Hakim merasa kagum. Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin, ujar Abu Nawas. Kamu bisa aja Abu Nawas, balas Tuan Hakim tersipu malu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku. Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. Hei Abu Nawas, keluar kamu, teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang? Tanya Abu Nawas. Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu, bentak Tuan Hakim. Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah, ujar Abu Nawas. Tidak bisa, pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita, kata Tuan Hakim semakin kesal. Hai para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat. Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya? Mana kejutannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Itu dia kejutannya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. Memangnya kenapa dengan dia? Tanya Baginda Raja bertambah heran. Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini
juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah kan Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim, tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit, seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.